Nyepi selalu dipandang sebagai hari suci penuh keheningan. Tetapi di balik hening itu, tersimpan kisah yang jarang dibicarakan. Ada umat Hindu sendiri yang masih melanggar catur brata, ada fakta-fakta unik yang membuat dunia takjub, ada pertanyaan tentang apakah Nyepi membuat Hindu Bali bertindak tidak adil terhadap umat lain, dan ada pula dampak positif yang begitu besar hingga tak bisa dipungkiri. Ini adalah sisi lain dari Nyepi, sisi-sisi yang perlu kita pahami bersama. Mari kita bahas bersama pada video berikut. Namun sebelum lanjut menonton video ini, mari dukung Bapak Guru untuk terus membangun channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Di saat dunia menyambut tahun baru dengan cahaya dan suara, Bali justru memilih diam. Di banyak tempat, tahun baru adalah pesta. Di Bali adalah keheningan. Saat dunia bergerak cepat, Bali berhenti sepenuhnya. Tidak ada hiruk pikuk, hanya ruang untuk kembali ke dalam diri. Semua dijalankan dalam disiplin suci, catur brata penyepian. Dalam gelap, semesta justru terlihat lebih terang. Keheningan ini dijaga oleh kesadaran bersama. Karena awal yang baru tidak selalu dimulai dengan suara, tapi dengan keheningan. Dunia terus bergerak, penuh suara, cahaya, dan kesibukan tanpa henti. Namun di satu tempat di bumi, semuanya berhenti. Hari Raya Nyepi adalah tahun baru Saka, yang dirayakan bukan dengan pesta, tetapi dengan keheningan total. Dalam satu hari, bumi bernapas kembali. Polusi menurun, langit menjadi jernih, dan alam kembali hidup, tanpa kendaraan, tanpa kebisingan. Dunia kembali seperti semula tenang dan seimbang. Nyepi bukan hanya tentang diam, tetapi tentang kembali pada keluarga dan diri sendiri. Selama sehari, ekonomi berhenti, namun justru menciptakan nilai budaya yang tak ternilai. Bagaimana jika dunia mencoba berhenti, walau hanya sehari, karena dalam keheningan, kita menemukan kembali arti hidup. Bayangkan, satu hari di mana seluruh pulau berhenti bergerak, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa perjalanan. Dalam Nyepi, manusia menjalankan catur brata penyepian. Salah satunya, amati lelungan tidak bepergian. Larangan keluar bukan sekadar aturan, tapi kesempatan untuk berhenti dari lelahnya tubuh dan pikiran. Di luar, pecalang berjaga. Mereka memastikan keheningan tetap terjaga. Namun, tidak semua orang mematuhi. Mereka yang melanggar akan dihentikan, bahkan diamankan oleh pecalang. Sanksinya bisa berupa denda atau hukuman adat, sesuai aturan desa masing-masing. Karena dalam keheningan Nyepi, kita tidak kehilangan kebebasan. Kita justru menemukan diri kita yang sebenarnya. Apakah benar saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali membatasi kebebasan orang lain? Di saat dunia merayakan tahun baru dengan pesta dan kebisingan, Bali justru memilih diam. Nyepi adalah hari penyucian diri melalui catur brata penyepian. Ini bukan tentang memaksa orang lain, tapi tentang mengendalikan diri sendiri. Bahkan umat lain tetap bisa beribadah di tempat suci mereka dengan penyesuaian demi menghormati Nyepi. Pecalang hadir bukan untuk menindas, tapi menjaga ketertiban dengan cara persuasif. Dalam satu hari, alam bernapas, manusia beristirahat, dan dunia menemukan ketenangan. Jadi, apakah Nyepi menzolimi? Atau justru mengajarkan dunia arti hidup dalam harmoni? Indonesia adalah negeri yang dibangun dari ribuan pulau, ratusan budaya, dan berbagai keyakinan. Dalam keberagaman itu, manusia belajar satu hal penting, yaitu kebijaksanaan untuk hidup berdampingan.
Setiap agama memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kedekatan kepada Tuhan. Ada yang merayakannya dalam keheningan, ada pula yang mengekspresikannya dengan suara penuh sukacita. Dalam tradisi Hindu, terdapat Hari Raya Nyepi, sebuah hari suci yang mengajak manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Pada hari itu alam menjadi sunyi, jalanan kosong, lampu dipadamkan, dan manusia diajak menyelami keheningan batinnya. Sementara dalam tradisi Islam, ada momen ketika gema takbir berkumandang, suara yang mengungkapkan rasa syukur dan pengagungan kepada Tuhan. Sekilas tampak berbeda, yang satu dalam keheningan, yang lain dalam gema suara. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, mendekatkan manusia kepada Tuhan. Kebijaksanaan bukanlah tentang memaksakan cara sendiri. Kebijaksanaan adalah kemampuan memahami dan menghormati cara orang lain dalam beribadah. Dalam kebijaksanaan kuno diajarkan, Vasudhaiva Kutumbakam, seluruh dunia adalah satu keluarga. Keheningan dan gema suara mungkin berbeda, namun keduanya adalah cara manusia memuliakan Tuhan, dan disitulah keindahan keberagaman itu berada. Inilah wujud ideal Nyepi, diam, tenang, penuh makna spiritual. 4 berata inilah dasar kesucian Nyepi. Pelanggaran kecil ini sering dianggap wajar, padahal ia merusak makna Nyepi. Bosan 24 jam bukan alasan untuk merusak keheningan suci. Amati lelungaan seakan dilupakan demi konten atau rasa ingin tahu. Ironi yang harus kita sadari, mudah menegur orang lain, sulit menegur diri sendiri. Solusi dimulai dari diri sendiri, teladan lebih kuat daripada teguran. Ketika umat Hindu menjaga Nyepi dengan benar, umat lain akan lebih mudah menghormatinya. Pada akhirnya, Nyepi bukan sekadar hari hening, tetapi cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa manusia bisa berhenti sejenak, bahwa alam bisa pulih, bahwa toleransi bisa dijaga, dan bahwa kesalahan bahkan yang dilakukan oleh umatnya sendiri adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Nyepi mengajarkan kita satu hal penting. Dalam diam, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.